2 Korintus 3 ayat 18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Ya, saya tidak mau membahas tentang perkara masker, bahwa kalau kita pakai masker maka kita menyelubungi muka kita, dan ya ayatnya berkata begitu. Kita mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Tapi jauh sebelum ada kontroversi tentang masker, sadarkah saudara bahwa ada sebuah tren yang mengerikan pada anak muda. Dari zaman saya dulu waktu masih muda, bahkan sekarang pun, tetap sekarang pun, lewat K-pop. Dulu zaman Hollywood, belum K-pop. Tapi sekarang zamannya K-pop. Tapi maupun Hollywood maupun K-pop melakukan hal yang sama, menyebarkan pesan yang sama, yaitu muka yang berselubung. Bukan mulut yang diselubungi, tapi tahunya apa? Mata. Untuk terlihat seperti cowok yang anak muda, cowok yang keren, maka dia harus memiliki model rambut yang panjang, tidak panjang-panjang amat, bukan gondrong, tapi panjang sehingga bisa terurai dan masih kelihatan laki-laki ya, masih kelihatan manly. Jadi cuman tidak panjang-panjang amat sampai bahu atau apa, tapi cuman atasnya ini, depannya ini harus panjang dan terlihat menutupi mata. Kalau kita perhatikan gaya-gaya rambut Hollywood zaman dulu, era tahun 90-an, itu anak-anak mudanya itu ada yang belah tengah, terus ya bahkan lebih yang di depan ini di bawah mata, bahkan untuk bisa dia tertutup seperti ini, seperti tirai yang menutup. Kalau cuman gerak sedikit saja dia langsung bergerak, menutup. Dan lebih parah lagi sekarang dengan adanya K-pop, itu benar-benar ditutup mata. Ada satu artis K-pop laki-laki ya, anak muda yang memang bahkan mukanya begini. Dan kalau kita ingat yang penyanyi di barat sana namanya Sia, dia punya persona, dia memilih apa itu namanya, kepribadian lain, di mana dia pakai wig terus, dan wignya itu memang betul-betul ini sampai sini. Dan terkenal banget, sangat terkenal ini penyanyi, karena dia juga penulis lagu dan lagu-lagunya memang sangat-sangat terkenal. Hollywood zaman dulu bahkan sampai sekarang, dan K-pop turut meramaikan dengan kesan cowok laki-laki muda yang keren dan misterius. Misterius karena dia pendiam, dan lebih daripada itu matanya tidak terlalu kelihatan karena diselubungi oleh rambut. Model gaya rambut K-pop cowok yang keren harus panjang dan menutupi matamu. Kenapa sih mata yang harus ditutupi? Kenapa rambut ciptaan Tuhan dibuat untuk menutupi mata? Karena mata adalah jendela hati. Orang meskipun pakai masker, dia tetap masih bisa melihat melalui mata orang ini. Apakah orang ini jahat atau baik? Apakah dia menerima atau menolak? Apakah dia musuh atau kawan? Dari mata, meskipun pakai masker. Tapi kalau matamu tertutup, kamu tidak pakai masker pun, orang susah untuk mengetahui kamu lawan atau kawan. Dan iblis tahu. Aku harus berusaha menyelubungi muka ciptaan Tuhan yang Tuhan ciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Mukanya harus ditutupi. Entah pakai masker, entah pakai gaya rambut yang misterius dan keren. Bad boy. Ada kesan bad boy, ada kesan misterius. Kalau matamu
ditutupi oleh gaya rambut. Keren banget. Saya pun sempat terjebak dengan pemikiran yang seperti itu. Wah, keren banget sih mereka. Saya pun pernah berkeinginan, bahkan banyak kali berkeinginan untuk memiliki gaya rambut seperti mereka. Tapi saya orangnya tidak sabar untuk membiarkan rambut ini berlama-lama dan tumbuh panjang. Lagi pula setelah panjang, tidak mau repot mengurusi rambut. Harus rajin kremas, harus disisir-sisir, harus sering dirapihkan. It's not me. to be busy with my hairstyle it is really not me. I'm more comfortable with this short hair. Jadi si jahat, iblis itu dari dulu berusaha untuk menutupi kemuliaan Tuhan yang ada di tubuh kita ini. Entah dengan cara apa. Dengan model rambut yang kesannya bad boy, misterius. Pokoknya keren untuk anak-anak muda cowok. Dan sekarang dengan masker. Nggak tahu ke depannya lagi dengan apa. Ayo umat Tuhan. Ayo orang percaya. Ayo pasukan Tuhan. Domba-dombanya Tuhan yang mengaku domba, bukan kambing. Yang mengaku gandum, bukan ilalang. Yang mengaku percaya, bukan orang tidak percaya. Ayo jangan selubungi kemuliaan Tuhan yang ada. Jangan tutupi kemuliaan Tuhan yang ada dalam hidupmu. Jangan biarkan. Jangan mau ditipu oleh si iblis itu. Dengan dunia ini, dia berusaha menipu. Dengan apa yang ditawarkan, dia bilang ini keren, ayo bikin ini, ayo bikin ini keren. Ayo pakai ini, kalau kamu nak pakai ini, kamu akan menyusahkan orang, kamu akan membawa virus, kamu akan menjadi penyebab kematian orang di sekitar. Jangan percaya bapak segala dusta ini. Jangan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jujur saja, kenapa kamu harus tutupi matamu dengan gaya rambut? Kenapa kamu harus tutupi mulutmu dengan masker? Kamu kan ingin mencari pengakuan dari orang. Kamu ingin disetujui, kamu ingin diterima. Kamu ingin mendapat pengakuan. Kamu mencari perkenanan manusia. Kamu ingin disukai oleh manusia, ingin diterima oleh manusia, sehingga kamu pakai masker, sehingga kamu pakai rambut yang menutupi mata. Ayo, Tuhan kita sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Tuhan kita sudah terlebih dahulu memberikan segalanya. Bahkan tubuhnya, nyawanya. Tubuhnya dibiarkannya, direlakannya untuk dicabik-cabik. Ayo cari di Google pendapat para ahli-ahli tentang bagaimana sebenarnya proses pencambukan Yesus itu. Rupanya, rupa tampak belakangnya, punggungnya itu seperti apa setelah dia dicambuk. Cari di Google, ada itu. Tuhan Yesus rela diperlakukan seperti itu, tercabik-cabik. Memang tak kupas, memang tak gali baik-baik DP. Kulit dan daging di punggung ini sampai cuma dapat lihat tulang. Kurang tulang yang dah blok itu cambuk Romawi sampai nak bisa menembus organ di dalam. Kurang tulang punggung yang dah blok itu cambuknya Yohan. Orang yang Romawi itu. Pasukan Romawi.
Hampir semua daging Yesus Kristus itu tercabik. Dia dicambuk dengan cambuk seperti itu. Dan dicambuk oleh prajurit, bukan rakyat biasa. Orang yang sudah terlatih secara militer. Dicambuki dan orang nak tahu dia dicambuk berapa lama. Berapa menit, berapa jam. Berapa lama dia menahan sakit dicambuki itu. Sebelumnya dia dipermalukan, ditelanjangi. Dia dipakaikan mahkota duri yang membuat kepala selalu sakit. Dia disalibkan, digantung di atas kayu yang tinggi dengan posisi badan yang memang dirancang untuk membuat menderita. Bahkan bernafas pun membuat sakit. Dia Tuhan yang sudah memberikan kasih-Nya dengan tidak tanggung-tanggung kepada kita. Dia Tuhan yang layak untuk ditinggikan, dimuliakan, disembah. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Ruach HaKodesh, El Perasi. Dan kita memancarkan kemuliaan Tuhan dengan tidak berselubung. Singkirkan selubung kesombonganmu. Singkirkan selubung hasratmu untuk mencari perkenanan, persetujuan dan disukai oleh manusia. Singkirkan semua fisik barang yang menutupi mukamu. Singkirkan. Dan izinkanlah, let your life, your body shine the light of the glory of God. Izinkan tubuh fisikmu dan hidupmu memancarkan terang kemuliaan Tuhan. Amin.